Salam. Salam kepada umat jemaat kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita dipertemukan sekali lagi di tempat ini, di rumah Tuhan pada hari Minggu ini untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia, untuk bersyukur kepada Dia. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, persiapkan seluruh jiwa kita hanya untuk kemuliaan bagi Yesus Kristus. Mari kita siap berdiri, jemaat. Haleluya. Sebagai perantaraan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin membacakan 3 ayat yang dipetik dari Amsal 4 dari ayat 20, 21 dan 22 yang berbunyi, ini firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jagalah semua itu, jauhilah dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Puji Tuhan, mari kita bersyukur. Seperti kata firman-Mu, kami mau mengarahkan telinga kami mau mengarahkan pikiran kami mau mengarahkan perbuatan kami kepada Engkau, Yesus Kristus, yang bertahta di atas surga dan di bumi, yang memperhatikan umat pilihannya beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa, benar Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Yesus, kami siap Tuhan, kami siap. Sungguh mulia, tulus
Dulu, sekarang, dan selamanya. Kami tidak pernah mengerti apa yang Kau rencanakan di dalam keluarga Sioji kami. Tetapi kami percaya apa yang Kau rancangkan itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan pemurnian. Yes Lord, yes Lord, Kau luar biasa Tuhan. Ini penyembahan kami, dan kami berkata kepada Engkau, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih atas segala-galanya, atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari permulaan pertengahan sehingga firman-Mu disampaikan, biarlah itu Tuhan menjadi kekuatan kepada umat jemaat-Mu di tempat ini, menjadi sukacita, menjadi kabar yang baik. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Jadikan kami pribadi yang tangguh di hadapan-Mu pada akhir-akhir ini Bapa. Terima kasih, terima kasih. Ini doa kami, seruan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Yang berkata, yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Yes Lord, yes Lord. Anda siap memuji Tuhan? Haleluya. Saya ingin menyapa umat jemaat di tempat ini, biar dengan kekuatan Tuhan Yesus berikan kepada kita pada pagi hari ini. Apa kabar jemaat Asia City? Sangat hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita terus semangat memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya. Salam jumpa Dia, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya agung dalam jiwaku.
kemenangan dan juga pujian. Aku kenakan dan juga pujian di kemenangan atas semua masalah dan persoalan. Aku lebih dari kemenangan. Pujian, aku kenakan dan juga pujian di kemenangan atas semua masalah dan persoalan. Aku lebih dari kemenangan. Lebih dari kemenangan. Aku lebih dari kemenangan. Lebih dari kemenangan. Katakan kiri dan kanan Anda, aku lebih dari pemenang. Aku lebih. Haleluya, haleluya. Itulah yang firman itulah yang firman telah katakan pada minggu lepas. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, mari kita terus memuji Dia. Haleluya. Ku lewati segala rohmu, kuatkan dan teguhkanku.
Dia tetap baik dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita terus memuji Dia. Amin. Sampai tujuan, mendapatkan
Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuhan, dimanapun kami berada, kami berjalan, kami berdiri, di situ mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siaplah hati kami mendengarkan firman yang akan disampaikan. Yes.
zaman kami hari ini zaman yang dipenuhi keputusasaan. Banyak zaman yang dipenuhi ketidaktentuan, ketidakpastian. Maka wajar orang berada di dalam ketakutan. Tapi firman-Mu berkata, Allah yang kami sembah tidak pernah memberi roh ketakutan kepada anak-anaknya. Sebaliknya yang Dia beri adalah roh yang membangkitkan semangat. Ketika kami ada semangat, kami ada harapan. Ketika kami ada harapan, maka kami ada keberanian dalam hidup ini untuk menghadapi apapun saja. Dan bukan saja Tuhan, firman-Mu berkata bahwa Engkau akan memberi roh sukacita bagi kami. Dua hal ini sangat penting dalam hidup kami. Ketika kami bersemangat dan terus dipenuhi sukacita, maka Tuhan Yesus Kristus, musuh ketakutan yang kami hadapi setiap hari, pada akhirnya akan menghilang dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang luar biasa dalam hidup anak-anak-Mu ketika menjalani hidup ini penuh semangat, penuh keberanian, penuh pengharapan di dalam Yesus. Dan terima kasih, kekalkan bagian ini di dalam diri anak-anak-Mu mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama-Mu. Kami dengar firman-Mu untuk bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan, shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyenangkan Tuhan dengan pujian yang kita persembahkan kepada Dia. Maka hari ini saudara, kita ingin diberkati oleh firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, saya dengar bahwa tinggal minggu hadapan Saudari Reta bersama kita. Itu berita duka cita bagi jemaat di sini pada umumnya dan juga bagi kami sebagai gembala. Namun demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, yang jelas bahwa tidak ada pertemuan kekal di bumi. Pertemuan kekal itu hanya dua, saudara. Orang bertemu di dalam kesengsaraan selama-lamanya, atau orang bertemu di dalam kebahagiaan selama-lamanya. Kenapa saya beribadah? Kenapa saya takut sama Tuhan? Kenapa saya setia melakukan kehendak Allah? Saudara yang kasih, tujuannya supaya apa? Saya berada di tempat di mana di situ kita akan menikmati pertemuan dan tidak ada lagi perpisahan. Kita akan menikmati pertemuan kekal selama-lamanya. Amin. Jadi puji nama Tuhan. Walaupun di bumi ini saudara yang dikasihi Tuhan, suka atau tidak, pastinya kita akan berpisah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita berpisah di dalam tempat yang Yesus sudah sediakan bagi kita, yaitu surga selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan melihat perumpamaan pagi hari ini, saudara, ya, tentang perumpamaan yang dimunculkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat perumpamaan yang ke-8. Kita baca dalam Matius 24 ayat 29 sampai 36. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Oke? Ayat 29, bahagian saya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan bercahaya dan bintang-bintang akan berjauhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Jemaat 1, 2, 3. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan menatap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jemaat 1, 2, 3. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara.
Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, apa semuanya itu? Tanda-tanda tentang kedatangan Yesus itu diuraikan dari ayat 1 sampai ayat terakhir, saudara. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jemaat 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jemaat 1, 2, 3. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di ayat yang ke 32. Di sini Yesus katakan perumpamaan tentang pohon ara. Nah, pohon ara ini adalah pohon ara yang tumbuh di daerah Palestina, di daerah Israel. Dan pohon ini, saudara yang dikasih Tuhan, ya, sangat penting bagi orang-orang Israel. Karena apa? Pada pohon tersebut akan memberi tanda, ya, ketika daunnya gugur atau ketika daunnya sedang bertunas. Ya, rupanya pohon itu, saudara, ya, mempunyai dua jenis musim. Ada masanya musim daunnya itu gugur, dan ada masanya daunnya itu bertunas. Nah, bagi orang Israel, ketika dia mau melihat kapan, bila itu musim panas tiba, musim hujan tiba, saudara, ya, maka mereka tinggal melihat pada pohon ara ini. Kalau pohon ini daunnya rindang, saudara, berarti musim itu adalah musim hujan. Sementara kalau pohon itu sudah saudara kasih Tuhan, gugur dan kemudian ya daunnya mulai bertunas, maka itu berarti bahwa musim panas akan tiba di Israel sana. Jadi pohon ini, saudara kasih Tuhan, tidak dapat dipisahkan daripada apa? Kehidupan orang-orang Israel, karena dia memberi tanda. Itu sebabnya Yesus mengambil perumpamaan dari pohon ini, bahwa kalau pohon ara memberi tanda, memberi pelajaran tentang musim-musim tertentu, maka firman Tuhan juga berkata hari ini bahwa kedatangannya pada kali yang kedua, saudara, ya, kedatangannya pada kali yang kedua bukan datang dengan tiba-tiba, tetapi didahului dengan apa? Tanda-tanda yang akan terjadi di dunia ini. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Yesus mengambil pohon ara ini sebagai satu perumpamaan. Artinya apa? Tuhan menyuruh kita bahwa kalau benda-benda di dunia ini seperti tidak ada artinya, dapat menolong mereka untuk mengetahui masa-masa tertentu. Apalagi kebenaran firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita, khususnya dengan tanda-tanda yang dijelaskan dalam pasal 24 ini, tentang ya peristiwa-peristiwa yang akan mendahului kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Nah, kita perhatikan satu ayat yang terakhir, saudara, ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tahu, saudara kasih Tuhan, kedatangan Yesus itu tidak ada seorang pun yang tahu bila tariknya, bila bulannya, bila tahunnya, dan bila zamannya, saudara. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Dikatakan di sini, ya, malaikat-malaikat di surga tidak, dan juga anak pun, maksud Yesus, tidak. Saudara kasih Tuhan, di ayat ini saksi Yehova memakai, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak tahu apa? Kedatangannya. Tuhan kan itu maha tahu. Tapi saudara kasih Tuhan, ingat bahwa waktu Yesus menjadi manusia, di dalam diri Yesus ada dua pribadi, yaitu Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai apa? Apa yang gembala? Menghayal istriku. Sudah dikasih itu. Alkitab mengatakan
Waktu Yesus berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia, maka di dalam diri Yesus itu, saudara, ada dua pribadi. Pribadi yang pertama apa? Manusia. Pribadi yang kedua apa? Tuhan. Jadi di dalam diri Yesus ini ada Allah, ada Tuhan. Jadi ketika ayat ini berbicara bahwa Yesus tidak tahu kedatangannya, artinya Yesus berbicara dalam kemanusiaannya. Nah, itulah cara menjawab saksi Yehova, ya. Ajaran-ajaran yang tidak mengakui ketuhanan Tuhan Yesus, ya. Yesus memang tidak tahu, ya, kedatangannya dalam pribadinya sebagai manusia, tetapi dalam pribadinya sebagai Allah pasti dia tahu. Amin. Ya. Dalam pribadinya sebagai Allah pasti dia tahu kedatangannya, tapi dia tidak kasih tahu bagi saudara dan saya. Amin. Hanya dia kasih tahu hari ini. Oh, tanda kedatangannya itu didahului dengan apa? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Nah, ada beberapa peristiwa yang akan terjadi di sini mendahului kedatangan Yesus. Peristiwa yang terjadi di dalam gereja, saudara, peristiwa yang terjadi di luar gereja, dan peristiwa yang terjadi di atas langit. 3 peristiwa ini, 3 tanda-tanda ini dikatakan Alkitab, itulah yang akan terjadi di bumi ini. Ya, itulah yang akan terjadi di bumi ini sebagai satu jaminan bahwa kedatangan Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus, yang kita sembah selama ini, saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sangat dekat. Amin. Bila berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, kira-kira apa yang saudara ambil dari sana? Paham pertanyaan saya? Kalau kita berbicara, ya, tentang kedatangan Yesus Kristus, kira-kira apa yang saudara dapatkan dari berita seperti ini? Apa? Belum kena. Apalagi saudara, siapa yang tahu? Bersiap sedia. Ya, betul. Belum kena betul. 70% kena. Tapi ada lagi yang 100%. Ya. Kurang lebih juga tadi. Oke. Saudara dikasih Tuhan. Nah, saya jawab supaya jangan buang masa. Saudara. Bila kita mendengar berita tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua, saudara kasih Tuhan, maka yang ada di hati kita adalah sukacita. Amin. Saya ulang, saudara. Perlunya kita mendengar berita tentang kedatangan Yesus, dan kalau perlu selalu disentuh dalam khotbah. Karena saudara kasih Tuhan, mendengar berita kedatangan Yesus itu berita sukacita. Kenapa disebut berita sukacita? Karena kedatangan Yesus itu mengambil saudara dari bumi yang penuh air mata, dibawa ke tempat yang mulia. Amin. Kedatangan Yesus Kristus itu, saudara kasih Tuhan, membuat saudara diangkat ke awan-awan dan jauh dari aniaya selama 3,5 tahun yang akan dilakukan oleh antikris di bumi. Kedatangan Yesus Kristus ini, saudara, penting dan membuat kita bersukacita karena hari itu dikatakan firman Allah, saudara akan menerima pahala. Amin. Apa yang saudara tabur di bumi ini, saudara, melalui kedatangan Yesus Kristus, di sana saudara akan menerima pahala. Alkitab mengatakan mahkota. Dan banyak lagi, ya. Banyak lagi hal yang baik kita dapatkan bila mendengar berita kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini Yesus berkata, kedatanganku itu, ya, tidak ditarik dan harinya, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan, Yesus memberitakan kepada kita tanda-tanda yang akan mendahuluinya. Apa tanda-tanda itu? Dikatakan, ya, tanda-tanda di luar gereja, akan terjadi peperangan di bumi ini, akan terjadi kelaparan, kemudian akan datang penyakit sampar. Saudara kasih Tuhan, kita kan sudah tidak dapat mengelak dari apa yang dikatakan firman Allah ini. Baru-baru ini COVID kan melanda seluruh dunia. Tapi Alkitab mengatakan akan datang satu penyakit yang tidak ada obatnya, dan penyakit itu tidak akan muncul lagi. Penyakit itu tidak akan datang lagi, saudara. Jadi kalau begitu, Alkitab mengatakan dunia yang ada di hadapan kita semakin membuat Anda ada harapan atau putus asa. Putus asa. Sebab kita mengatakan
bahwa dunia yang ada di hadapan kita, dunia yang penuh dengan masalah, penuh dengan cabaran. Maka kita mengatakan, jangan cintai dunia, cintailah Yesus. Saudara kasih Tuhan, kalau kita cintai dunia, maka yang dikejar oleh hati kita, yang diingat adalah kekayaan. Kumpulkan kekayaan. Sesudah saudara kasih Tuhan kita kumpulkan kekayaan, memiliki kekayaan, tiba-tiba kita dengar berita, hari ini contoh saja, ya akan terjadi gempa Gunung Kinabalu. Lunislah kita punya harta. Kecewa atau tidak? Kecewa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita hari ini yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Pesan yang disampaikan di dalam firman Tuhan pagi hari ini saudara adalah kita melihat ya di Matius 24:42. Apa? Itu yang dikatakan di tadi. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari Tuhanmu datang. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus di dunia ini bagi orang-orang di luar Yesus saudara, itu berita malapetaka. Karena apa? Kedatangan Yesus bagi mereka berarti penghukuman. Mengerikan kan? Tapi bagi umat pilihan Allah, seperti dikatakan tadi, yang akan dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi, itu berita yang baik. Karena situlah saudara dan saya akan berjumpa Raja di atas segala raja, akan berkumpul ya Tuhan di atas segala Tuhan, akan berada di tempat yang mulia kekal selama-lamanya. Maka untuk itu hari ini saudara kasih Tuhan, mari kita terus membangun kesetiaan mengikut Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Nah, dari ayat ini saudara, saya akan memberi tema firman Tuhan. Apa itu? Dikatakan bersiap-siap menanti apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Ya, bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kalau Yesus memberitahukan tentang tanda-tanda kedatangannya, saudara kasih Tuhan, apa maksud di sebalik apa yang Yesus sampaikan itu? Jawabannya adalah seperti saudara dan saya ada persiapan, amin, untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa persiapan kita saudara? Apakah saudara harus tinggalkan kerja? Terus kita berdoa di sini ya 24 jam 2 rantai, puasa 40 hari, puasa 1 bulan. Kalau itu yang dimaksud bersiap-siap saudara, maka tidak lama gereja ini akan tutup. Tidak ada lagi orang yang menyembah Allah. Sebab kalau berpuasa 1 bulan, 3 bulan pasti ada yang pulang ke surga. Betul atau tidak? Ya. Jadi bukan itu yang dimaksud, saudara kasih Tuhan. Kalau yang dimaksud ya bersiap-siap menanti kedatangan Yesus Kristus, maka saya harus tinggal bekerja jadi pastor. Nah, apa akan jadi kalau semua jemaat di sini jadi pastor? Jangan jemaat. Jadi pastor pengangguran nanti. Sebab apa? Tidak ada jemaat yang dilayani. Saudara kasih Tuhan. Ya? Jadi ingat bahwa ada banyak anak-anak Tuhan memahami bagaimana bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan Yesus. Khususnya pada tahun 2000. Terjadi di mana-mana tempat. Saya dengar di Filipina ada orang buat 1 gua saudara, dan dia bawa masuk di sana semua bekal yang diperlukan. Dia bilang besok adalah hari kiamat, Yesus mau datang. Sediakan bekal, tunggu Yesus di atas gunung di dalam gua itu. Terus selesai tahun baru saudara, karena itu tahun menakutkan kan 2000, dia bilang akan terjadi malapetaka di dunia. Karena apa? Itu sistem komputer kan akan berubah, hanya dibuat sampai pada tahun itu saudara. Sistem akan berubah. Jadi apa akan terjadi? Ternyata saudara, sesudah masuk di tahun baru tidak terjadi. Jadi bagaimana dengan orang yang sediakan bekal di gua itu? Itu namanya kebodohan. Dan memang saudara kasih Tuhan, banyak anak-anak Tuhan tersesat. Karena apa? Dikira Yesus datang pada hari dan tahun bulan seperti yang mereka tetapkan. Nah, itu Alkitab mengatakan memang sesat. Nah, jadi mari kita melihat apa maksudnya bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita lihat. Yang pertama ini, hindari agar tidak terjerat ya ajaran sesat oleh apa?
nabi-nabi palsu. Saudara, ini yang paling penting, ya. Persiapan kita menanti kedatangan Yesus Kristus adalah menjaga kebenaran yang sudah kita terima. Amin. Menjaga firman yang benar yang sudah kita terima. Jangan dicemari oleh ajaran-ajaran sesat. Sebab Alkitab mengatakan bahwa pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Nah, mari kita lihat ayatnya itu. Ya, dikatakan di sini. Matius 24, 45, 4 sampai 5 dan 23 sampai 24. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan bukan sedikit tapi banyak orang. Nah, kita lihat ayat 23, lebih mengerikan saudara. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan apa? Tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bayangkan saudara orang pilihan atau tidak? Saudara orang pilihan atau bukan? Umat pilihan. Amin. Tapi apa Alkitab katakan di sini? Bahwa orang pilihan pun saudara kasih Tuhan tidak terkecuali daripada apa? Serangan roh-roh jahat melalui ajaran-ajaran sesat. Ya. Berapa banyak pendeta hari ini saudara jadi penyesat? Ya. Berapa banyak pendeta hari ini saudara kasih Tuhan dulunya berjalan di atas kebenaran firman Allah, tapi kemudian mereka menjadi pengajar sesat. Nah, ada satu pendeta, saya tidak perlu sebutkan di dalam YouTube, sudah sangat terkenal, jemaatnya banyak, tapi saudara kasih Tuhan akhir-akhir ini pengajarannya memuncangkan Indonesia. Kenapa? Sangat sesat. Tapi jemaat tertipu, dibilang jemaatnya besar, jemaatnya kaya. Saudara kasih, itulah pancingan dari apa? Dan setan. Tidak ada yang paling mengerikan dalam hidup kita saudara, ketika kita sudah tercemar oleh ajaran sesat. Maka untuk itu dikatakan firman Allah di sini harus waspada. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya pesankan di sini. Saudara boleh melihat dalam YouTube siapa khotbah. Tapi kalau hati nurani saudara berkata, kenapa dia cakap begitu? Kenapa begini? Itu satu signal dari Tuhan bahwa ajaran itu tidak benar. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, tolong kasih tahu kalau ada pendeta yang saudara dengar, kemudian saudara kasih Tuhan, ya, sepertinya mengutip ayat-ayat Alkitab, tapi belum tentu apa dia mengajarkan kebenaran. Sebab di sini dikatakan salah satu tujuan setan adalah membuat orang-orang pilihan tersesat. Dan dikatakan dalam 1 Petrus, bila saudara dan saya tersesat, maka apa akibatnya? Penghukuman. Jadi tadinya orang pilihan menjadi orang terbuang. Jangan itu terjadi, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi hari-hari ini berkembangnya ajaran sesat sana sini, pengajaran sesat melalui media sosial, saudara hati-hati. Untuk itulah adanya sebuah gembala di gereja, karena gembala yang tahu ini ajaran sesat atau tidak. Jangan sok-sok tahu. Apalagi kalau sudah ajaran gembala, saudara yang dikasih Tuhan, jangan, saudara. Kalau kita mengatakan hindari. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudara. Bagaimana persiapan kita yang kedua? Ini. Ketika menderita karena iman kepada Yesus, jangan sekali-kali memilih apa? Untuk apa? Murtad. Yang kedua, ketika menderita karena iman kepada Yesus, jangan sekali-kali memilih, ya, memilih jalan pintas, yaitu murtad. Ya, saudara. Ya. Nah, coba kita lihat Matius 24 ayat 11. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa.
Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci apa? Semua bangsa. Oleh karena apa? Namaku. Nah, ayat yang ke-9 ini menjelaskan kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sebagai pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, yang sejati, sebagai umat pilihan Tuhan yang sejati, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dikatakan firman Allah di sini, kita akan terus berhadapan namanya salib atau penderitaan, kata firman Allah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penderitaan ini ada dua hasilnya. Lewat penderitaan, orang semakin dibawa dewasa di dalam Tuhan. Benar atau tidak? Anak-anak Tuhan yang tidak pernah mengalami proses cabaran dalam hidup saudara, jangan pernah bermimpi saudara akan jadi dewasa di dalam Tuhan. Ya. Semakin lama kita ikut Tuhan, semakin saudara kasih saudara dan saya akan berhadapan dengan banyak cabaran-cabaran dalam hidup ini. Semakin banyak salib, berganti salib akan kita pikul. Kata firman Allah, tujuannya apa? Yakobus mengatakan untuk memurnikan imanmu. Amin. Tujuannya apa? Untuk menguji motivasi kita dan lain sebagainya. Jadi penderitaan itu membuat saudara dan saya menjadi emasnya Tuhan. Amin. Penderitaan itu saudara kasih itu memurnikan motivasi kita. Penderitaan itu juga saudara kasih Tuhan membuat supaya apa? Karakter kedagingan diambil Tuhan dan diganti dengan apa? Karakter dari Tuhan. Amin. Tapi hasil yang kedua dari penderitaan apa dikatakan firman Allah membuat orang apa? Di ayat yang ke-10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan ke saling. Hasil daripada penderitaan saudara membuat apa? Murtad. Nah itu sebabnya di bagian yang kedua saya katakan, ketika kita menderita karena nama Yesus, bukan karena berbuat dosa, Alkitab mengatakan jangan memilih untuk apa? Murtad. Saudara kasih tahu, coba lihat di YouTube. Banyak anak Tuhan saudara waktu kenal Tuhan, kesaksian hebat-hebat. Lama-lama dia bilang sudah berbalik kepada jalan yang semula. Sudah berbalik kepada jalan yang salah. Karena apa saudara? Saat diproses oleh Tuhan, saat dibentuk untuk semakin serupa dengan Yesus melalui cabaran pergumulan, saudara kasih Tuhan, tiba-tiba dia tidak terima. Dia kembali kepada jalan yang lama. Ini namanya murtad. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, setan tidak cukup membuat saudara tersesat. Tapi yang kedua ini juga rancangan setan. Ini proyek besar daripada apa? Setan saudara. Bagaimana supaya saudara murtad? Tahu itu murtad? Artinya meninggalkan kebenaran. Murtad juga itu artinya meninggalkan Tuhan. Tahu hari-hari ini saudara, banyak orang meninggalkan Tuhan. Tapi mari saudara dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang menantikan kedatangan Yesus Kristus, Tuhan katakan, ketika Tuhan izinkan kesulitan, jangan terus cepat putus asa. Tetaplah di dalam Tuhan, amin. Karena di sebalik apa sudah kasih Tuhan, cabaran itu ada rencana Tuhan, amin. Roma mengatakan bahwa semua perkara yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu tidak mengenakan, tapi di sebaliknya ada rencana Tuhan, amin. Saudara harus tahu bahwa kita anak Allah, amin. Seorang bapa tidak pernah merencanakan kejahatan kepada anaknya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau bapak itu mengasihi anaknya, pasti saudara yang kasih Tuhan, dia izinkan bahwa anak itu perlalui masa-masa yang sulit. Nah, seorang bapak harus saudara kasih Tuhan menekan anaknya supaya belajar, sekalipun itu tidak mau saudara. Ya, betul atau tidak? Bagi anak itu satu siksaan. Tapi Alkitab mengatakan di sebaliknya itu untuk apa? Engkau menjadi orang pandai supaya masa depanmu baik. Amin. Jadi bapak itu mendidik bukan menyiksa, tapi saudara kasih Tuhan melalui didikan itu kita boleh melihat masa depan yang baik. Nah itu dia. Nah jadi hari-hari ini firman Allah mengatakan akan banyak orang murtad karena tidak tahan akan kesulitan yang dialami karena nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, Allah mengizinkan pergumulan terjadi dalam hidup kita
Alkitab mengatakan dia tidak sembarangan. Dia tahu kemampuan kita, saudara, memikul dan menjalani kesulitan itu. Dia tahu boleh atau tidak. Kalau tidak, dia tidak akan izinkan. Jadi apapun kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan sudah tahu itu boleh kita pikul. Tapi kenapa kita mengeluh? Karena manja. Betul, saudara. Kenapa kita tidak mau? Karena manja. Ibrani mengatakan anak yang dikasih itu dihajar. Tapi anak saudara kasih Tuhan yang dibiarkan, berarti itu anak sembarangan. Mana mau pilih, saudara? Anak sembarangan atau anak dikasih? Anak dikasih. Jadi Tuhan izinkan didikan supaya saudara menjadi anak-anak yang benar-benar yang memuliakan Bapa di surga. Oke. Nah, kita lihat dalam Roma, saudara, dikatakan bahwa penderitaan tidak ada yang boleh memisahkan kita daripada Yesus. Amin. Siapakah yang memisahkan kita dari Kristus? Ini Roma. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami adalah bahaya sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu pun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Apa maksudnya, saudara? Kesimpulan dari ayat ini adalah Tuhan mau saudara dan saya tetap menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Amin. Pengikut Tuhan yang setia, tidak mudah murtad. Jadi selama kita hidup di bumi ini, namanya cabaran dalam apa bentuk akan selalu hadir dan selalu berganti, silih berganti. Tapi Tuhan berkata pegang ini, ya, pegang ini. Tidak ada yang boleh memisahkan kita daripada apa? Kasih Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat yang ketiga, saudara. Ya, ini persiapan yang ketiga. Apa dikatakan? Jangan biarkan kasih menjadi apa? Dingin. Nah, saya bacakan ayatnya. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, kita lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di mana-mana ada dosa akan merajalela, dan karena itu kasih kebanyakan orang akan luntur. Salah satu, saudara, yang dikasih Tuhan, yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita pelihara baik-baik, yang perlu saudara kasih Tuhan kita yang pelihara baik-baik dalam hidup kita ini adalah supaya kasih saudara baik kepada Tuhan mau kepada sesama jangan menjadi dingin. Amin. Ini penting sekali, saudara kasih Tuhan. Ini yang menjadi pergumulan hidup saya, saudara kasih Tuhan. Dan siapapun orang Kristen ini menjadi cabaran yang di dalam hidupnya, yaitu ketika kasihnya mulai apa? Menjadi dingin. Aku saudara kasih Tuhan, ada beda kasih kita kepada Tuhan saat kita baru kenal Tuhan. Ada amin? Saat kita baru disentuh oleh Tuhan. Dibanding dengan apa? Semakin lama semakin kita apa? Ikut Tuhan. Betul atau tidak, saudara? Saat kita baru kenal Tuhan, saudara kasih Tuhan, wah, hati kita akan berkobar-kobar terus sama Tuhan. Karena ada cinta mula-mula. Ibadah itu sepertinya mau hari Minggu selalu ya berada di gereja. Saudara kasih Tuhan, melayani itu penat pun dianggap biasa. Amin. Berkorban itu menjadi kesukaan. Kalau apa? Ada kasih mula-mula. Tapi berjalan 2 tahun, berjalan 3 tahun, berjalan 10 tahun, saudara, di situ kasih kita diuji oleh Tuhan. Dan ingat, saudara yang dikasih Tuhan, hal ini setan paling tidak kehendaki terus berada di dalam hidupmu dan dalam hidup saya, yaitu kasih mula-mula kepada Tuhan. Dia berusaha
Bagaimana kasih yang berkobar-kobar itu diubah menjadi kasih yang dingin. Setan tahu sudah kasih Tuhan. Kalau kasih kita sudah dingin kepada Tuhan, saya boleh melayani dan berkhotbah di sini, tapi tinggal sekedar itu kewajiban. Sudah kasih Tuhan. Kalau kasih kita sudah dingin, sudah kasih Tuhan, maka apa? Akan main paksa-paksa. Kalau kasih kita sudah dingin, sudah kasih Tuhan, maka ada apa? Apapun yang kita buat sama Tuhan jadi beban. Pernah terjadi dalam hidup kita? Kalau hal ini sudah kasih Tuhan, berkorban itu jadi beban, kemudian melayani itu jadi beban, bukan lagi kesukaan. Berarti itu namanya kasih sudah menjadi apa? Dingin. Dan lihat di sini, apa yang membuat kasih itu menjadi dingin? Dikatakan di sini karena ada kedurhakaan. Tahu? Kedurhakaan itu artinya sudah tidak ada ketaatan sama penguasa. Ya. Kan di Malaysia ini kalau orang bercakap kepada raja, saudara-saudara cakap itu dianggap mendurhaka, derhaka, ya. Nah, dalam hubungan kita dengan Allah, ketika saudara yang dikasih itu tidak lagi rasa hormat kepada Tuhan, tidak ada lagi ya rasa taat akan perintah Tuhan di dalam diri kita, itu sudah satu pendurhakaan. Nah, di dalam firman Allah yang hidup dijelaskan dan ditafsirkan lebih luas lagi, di mana-mana dosa akan merajalela, dan karena itu kebanyakan kasih orang akan menjadi. Sedang kasih Tuhan yang membunuh kasih kita itu kepada Tuhan apa, saudara? Ketika hidup di dalam dosa. Jadi saudara, kalau kasih sudah mulai dingin, itu berarti saudara periksa ada celah, ada sudah ruang seperti kepada kedagingan. Sehingga apa? Tadinya kasih saya berkobar-kobar sama Tuhan, tapi kemudian menjadi dingin. Saya melihat itu saudara, ada anak Tuhan sudah tidak lama melayani Tuhan. Padahal dia dulu pelayan yang berkobar-kobar. Tapi saya jumpa saudara, malah ketawa, malah dianggap biasa. Bahaya atau tidak? Bahaya, karena saudara, sesuatu yang penting sudah hilang dari hidupnya. Tahu di jemaat Efesus pasal 2 saudara, jemaat Efesus dikatakan firman Allah, belum ada masalah di bagian-bagian lain, masih baik. Berkorban masih baik, berlari firman Tuhan masih baik, dan lain sebagainya. Tapi saudara kasih Tuhan, ada satu yang mereka tidak sadar, mereka sudah kehilangan kasih mula-mula. Jadi dia ditipu dengan bahwa dia masih melayani, dia masih apa? Saudara kasih Tuhan, ya, paham firman, boleh membedakan nabi palsu atau nabi ya tidak benar, saudara. Nabi benar atau nabi palsu, dia masih boleh pahami. Tapi saudara kasih Tuhan, iblis dia bilang tidak apa-apa kamu melayani, tapi jangan kasih mula-mula itu menetap di dalam hidupmu. Ini yang kita pelihara, amin. Saudara yang pelihara ini, karena kalau kasih mula-mula masih membara di dalam hidup kita, saudara dari Tuhan, semua kebenaran yang lain, semua kebenaran firman Tuhan yang lain, senang kita akan lakukan, amin. Kalau orang masih hidup dalam kasih mula-mula, mati untuk Tuhan pun tiada masalah, amin. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau kasih mula-mula sudah dingin saudara, berkorban bagi Tuhan itu, aduh berpikir 1000 kali, sudah tidak ada kasih dalam. Jadi inilah yang setan kehendaki di dalam hidup kita. Jadi Alkitab mengatakan bersiap menantikan kedatangan Yesus. Pelihara supaya kasih saudara kepada Tuhan jangan luntur, amin. Jangan menjadi dingin, amin. Yang tetap bersemangat, amin. Yang tetap melayani, amin. Oke, puji Tuhan. Kita lihat seterusnya. Yang keempat, bagaimana mempersiapkan diri menanti kedatangan. Setia mengikuti Yesus sampai langkah terakhir. Setia mengikuti Yesus sampai langkah terakhir. Kita lihat ayatnya. Matius 20 ayat 2. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi saudara itu, ini yang penting. Ya, bertahan sampai kepada kesudahannya. Apa maksudnya kesudahannya, saudara? Sampai nyawa saudara dan saya dicabut oleh Tuhan. Amin. Itu paling
paling penting. Ada orang saudara kasih Tuhan, ya, sementara di mimbar dipanggil Tuhan. Ada orang sementara berdoa dipanggil Tuhan. Ada orang sementara memimpin pujian dipanggil Tuhan. Di masa-masa Covid saudara banyak hamba Tuhan sementara apa? Berkhotbah dipanggil Tuhan. Ini namanya setia sampai langkah terakhir. Itulah persiapan kita yang paling penting yang saudara dan saya harus tanamkan dalam hidup ini. Amin. Jangan saudara kasih Tuhan ikut Tuhan. Amin. Lagi hari ini saya punya perasaan yang saya mau pergi gereja. Terus perasaannya tertekan, aduh tidak bagus, saya tidak mau pergi gereja. Terus hari ini perasaannya saya mau baca Alkitab, maka malah dihabiskan seluruh perjanjian lama. Besok datang tekanan, aduh perasaan tidak ini. Ya, saya tidak mau baca Alkitab. Hari ini berdoa, tapi besok sudah ada tekanan. Nah itu namanya kesetiaannya pelan-pelan turun naik. Nah setia di sini sudah kasih Tuhan artinya tidak kira susah atau senang, setia mengikut Tuhan, amin. Setia melayani Tuhan. Itulah yang saya doakan dan saya rindukan dalam hidup ini, saudara yang kasih Tuhan, kesetiaan yang mengikut Yesus, amin. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak anak-anak Tuhan, saudara kasih Tuhan, ada masa-masanya hebat dipakai Tuhan luar biasa di bumi ini, tapi kemudian diakhiri dengan apa? Kejatuhan. Kasih Tuhan meninggalkan kesan yang buruk kepada orang yang hidup. Tapi sebaliknya anak-anak Tuhan yang setia sampai di akhir, amin, itu yang akan membawa berkat. Nah, saudara kasih Tuhan, saya kira hari ini adalah hari terakhir saudara kita beribadah bersama kita, rupanya masih ada minggu. Tapi saya bangga dengan saudari ini bahwa ada banyak pelayan-pelayan saudara begitu hebat melayani di mimbar, tapi akhirnya diakhiri dengan mengecewakan. Tengok di Facebook, memang dia hebat di gereja dia sekarang di mana, tapi mengecewakan di sini. Tapi bukan berarti direndam. Itu bukan saudara, mengecewakan. Tapi saya bangga bila ada satu jemaat di sini, saudara dari Tuhan setia dalam perkara kecil. Terus seperti saudara Leta, dia mau balik, sudah mengakhiri pertandingan di sini, amin. Tengok di Facebook, wah luar biasa. Inilah jemaat yang memberkati Asia City. Jadi dia datang sudah nggak dirindukan, amin. Sekalipun berjuang masih dirindukan. Tapi coba diakhiri perjuangannya bertahun-tahun sini mengecewakan. Anda lihat kira-kira, ya betul ini orang luas. Betul orang ini luar biasa. Tapi sayangnya diakhiri dengan apa? Kekecewaan. Itulah atau tidak, saudara? Jadi di tempat lain memang menjadi berkat luar biasa, tapi di sini saudara sudah kehilangan apa? Keteladanan hidup. Nah, kita mau jadi berkat di mana saja, amin. Jadi saudara kasih Tuhan, begitu saudara Rita datang lagi, wah luar biasa kan? Inilah gereja saya tempat melayani Tuhan, amin. Tapi kalau dia mengecewakan jemaat, mengecewakan Tuhan di sini, oh setia 10 tahun, tapi di 5 tahun diakhiri dengan apa? Tidak setia sama Tuhan. Orang tidak akan diberkati, saudara. Jadi pentingnya diawali kekecewaan, tapi diakhiri dengan kemenangan, daripada diawali dengan kebaikan, tapi diakhiri dengan kekecewaan. Saudara kasih Tuhan, ya. Seperti saya katakan tadi, perpisahan itu memang sukar, saudara kasih dinafikan di dalam hidup kita. Tapi saudara kasih Tuhan, ingat, setiap kali kita berpisah pasti ada ditinggalkan. Amin. Apa yang ditinggalkan kalau kita berpisah dengan seseorang? Terima kasih Tuhan, 2 yang kita tinggalkan. Apakah perkara yang baik atau perkara yang jelek? Ya saudara, kita berpisah meninggalkan yang baik atau jelek. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah yang harus kita tanam. Saudara kasih Tuhan, dimanapun saudara beribadah, bangun dalam hidup ini, saya harus menjadi berkat di gereja itu dan mengakhirinya di dalam berkat juga, amin. Supaya apa? Di tempat itu saya jadi berkat, di tempat lain juga tetap jadi berkat, amin. Nah ini yang Tuhan minta, kesetiaan. Mari kita lihat yang terakhir, saudara. Ya, ini persiapan kita yang tidak kurang pentingnya apa? Ikut mengambil bagian di dalam apa?
pemberitaan Injil. Ikut mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Nah ayatnya, Matius 24. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan apa? Di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahnya, maksudnya itulah saat kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Saudara-saudara, ada persiapan kita yang kelima di sini. Dan ini menjadi kewajiban sebagai seorang percaya, yaitu memberitakan, menjadi kesaksian bagi apa? Semua bangsa. Amin. Nah, di ayat ini saudara kasih Tuhan, saya mau tanya. Seakan-akan manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memperlambat atau apa? Mempercepat kedatangannya Yesus. Sebenarnya di sini dikatakan, kalau Injil ini sudah diberitakan ke seluruh bumi, sudah didengar, ya, berita tentang Yesus sudah diperdengarkan ke seluruh bumi, maka Yesus berkata, saatnya aku turun ke bumi. Amin. Nah, kalau begitu saudara kasih Tuhan, ini tugas siapa? Memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Ini tugas siapa? Apa? Tugas siapa? Nah, betul. Tugas kita. Jadi mau mempercepat kedatangan Yesus, saudara, mari hari ini kita bekerja sama memberitakan Injil. Amin. Apa susah sangat sekarang memberitakan Injil? Senang, saudara. Ayah, kalau saudara seorang pemalu, ada cara guna Facebook. Si Mary, tidak ada nama Mary di sini. Berapa lama sudah tidak sembahyang? Oh, sudah 1 tahun. Ayo, mari kita sembahyang, karena besok mungkin adalah hari terakhir untuk engkau. Menginjil atau tidak? Menginjil, amin. Atau ada saudara kita nyata-nyata penyembah berhala dan hidupnya disiapkan masuk neraka. Beritakan nama Yesus di sana. Amin. Mungkin saudara diludahi, dipitnah. Tapi saudara kasih Tuhan, saya mau kasih satu kesaksian. Ada pendeta besar di Korea namanya Paul Choyonggi. Ya. Kamu tahu, saudara kasih Tuhan, pendeta ini dia penganut agama yang menyembah iblis. Saya tidak perlu sebut namanya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, yang mendatangi memberitakan Injil sama dia siapa? Bukan pendeta, bukan pemimpin pujian, bukan penginjil saudara. Tapi yang datang memberitakan Injil sama dia seorang ibu yang sudah janda saudara. Dia datang, dia bilang, karena apa? Pendeta ini saudara kena itu penyakit TB. Jadi ibu ini berkata sama dia, saya tahu penyakitmu, ya, akan membawa kematian. Bacalah ini Injil. Bacalah ini Injil. Sebelum engkau dipanggil Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ini pendeta Paul Choyonggi jengkel, marah. Dia merasa sudah sakit, datang diganggu ini perempuan tua. Tahu itu saudara. Apa ini? Jadi saudara, pagi-pagi ketuk lagi pintu. Selamat pagi. Datang lagi melu. Lagi saya sedang berjuang malam penyakit, datang lagi. Saudara, akhirnya pendeta ini jengkel. Dia bilang, karena selalu dia datang mengganggu saya. Oke, saya terima permintaannya. Saya hanya baca, sudah. Maksudnya sudah. Tapi dia bilang, jangan lagi datang besok, sudah. Ya, oke, saya baca. Ini Injil. Tapi jangan lagi datang besok. Maksudnya mengganggu dia, saudara. Nah, waktu dia baca itu Injil, saudara, di situ dia melihat tentang harta yang paling termulia di bumi ini, tentang berkat yang paling termulia di bumi ini, yaitulah saat kita terima Yesus. Ketika dia baca itu, saudara kasih Tuhan, air matanya mengalir, dan dia sangat menghargai ibu itu. Dikatakan lewat dia saya mengenal Tuhan yang benar. Dikira selama ini aku menyembah kepada Tuhan, ternyata aku menyembah kepada iblis. Sekarang aku kenal Tuhan yang hidup itu. Saat itu saudara,
dia baca firman Allah itu. Dan dalam membaca firman Allah, penyakit yang kami bawa maaf sama dia, tiba-tiba apa? Lewat firman itu saudara, ia diberi iman oleh firman Tuhan. Dan kemudian jumpa dokter, penyakitnya sudah hilang. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Nah, ibu itu saudara tidak punya apa-apa. Tapi saudara lewat ibu ini, hamba Tuhan ini yang kelak dipakai itu luar biasa. Dia menangkan. Amin. Pertanyaan saudara kasih Tuhan. Seumur hidup kita ini, sekali lagi serta, seumur hidup kita, ambil satu perjuangan saudara, bawa satu orang yang belum kenal Yesus untuk diselamatkan. Amin. Sebab itu yang akan menyertai saudara. Apa? Orang-orang itulah oleh menjumpai Yesus. Amin. Amin. Dan Alkitab mengatakan itu penting karena itulah cara untuk mempercepat kedatangan Yesus. Sekarang ini kita punya handphone semua. Ada banyak cara untuk membawa orang kepada Yesus. Dan ini persiapan menanti kedatangan Yesus pada kali yang mari kita bangun dalam hidup kita. Jemaat saudara kasih Tuhan yang sudah tidak bergereja, kasih tahu itu juga menginjil. Amin. Suami yang galaknya minta ampun keras hati, jangan berhenti mendoakan, memberitakan Yesus sama dia. Amin. Mungkin saudara sudah dipanggil Tuhan baru ingat berita yang kau sampaikan sama dia. Amin. Ada banyak cara. Tugas kita beritakan. Tugas Tuhan adalah memberkati apa yang saudara beritakan itu. Amin. Jadi ada tugas kita, ada tugas Tuhan. Amin. Inilah persiapan kita yang kelima, menanti kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dunia ini bukan tempat saudara, maka jangan cintai. Amin. Dunia ini adalah tempat kita mempersiapkan diri. Apa? Menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua yang akan membawa kita dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyi pujian tadi. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Terima kasih. Mari hari ini saudara hadapkan hidupmu kepada Tuhan. Salah satu yang diserang setan dalam hidup kita adalah saudara yang tadinya berkobar-kobar, tadinya bersemangat, tapi hari ini saudara sudah mulai luntur, mulai tinggi. Adakah saudara kasih Tuhan melayani sekedar melayani? Itu tanda-tanda kasih melayani. Tapi mari hari ini dengan pelayanan yang aku lakukan itu membuktikan aku mengasihi itu. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada saudara pagi hari ini ingin kasih karena kita tidak perlu gereja menyembah Tuhan. Alkitab mengatakan, saudara yang kasih Tuhan, tidak ada perkara yang boleh memisahkan kita daripada kasih Yesus Kristus. Pelihara ini di dalam hidup saudara. Kalau semangat sudah berkurang, mungkin sudah ada yang merampas. Mari bereskan di hadapan Tuhan. Ku tahu Allah menjagamu, tak usah berimbang. Yesus pelihara hamba-Mu, tak usah susah. Roh Kudus tak usah cemas, jangan berhatiku asyanda.
di surga, Bapa, di dalam nama Yesus, berapa banyak orang hari ini berada di dalam neraka, Bapa, karena tidak mendengar Injil, bahkan persiapan menanti kedatangan-Mu secara tiba-tiba, secara pribadi dalam hidup mereka. Tidak pernah ada persiapan. Hidup mereka ditutupi oleh kegelapan. Tapi pagi hari ini firman-Mu datang kepada kami. Oh, kedatangan-Mu bukanlah Tuhan Yesus Kristus untuk membawa kebinasaan bagi kami, tapi kedatangan-Mu pada kali yang kedua, satu berita sukacita bagi kami. Karena pada saat itu Bapa, jerih payah kami melayani Tuhan di bumi ini akan menerima pahala dari surga. Pada saat itu Bapa surgawi, perjuangan kami melawan iblis akan berakhir dalam kemenangan. Pada saat itu Bapa surgawi, semua yang kami lakukan Bapa surgawi akan berakhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Itulah saat yang kami Tuhan Yesus Kristus nantikan. Saat di mana umat-Mu akan terharu dan akan berkata, pengorbanannya aku buat sama Yesus, penderitaannya aku buat. Melayani Tuhan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Bapa surgawi, kuatkan kami untuk terus setia mengikut Engkau. Setiap jemaat yang ada dalam ruangan pagi hari ini, Bapa, mereka punya salib, mereka punya cabaran hidup, mereka punya beban-beban hidup, dan kami semua berteriak, bila ini akan Tuhan lepaskan dari pundak kami. Tapi firman-Mu berkata bahwa pikulan itu tetap kami pikul. Akan tiba saatnya ketika kami masuk dalam tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, beban itu akan diangkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena melalui beban, melalui salib itu, kedagingan kami semakin diproses oleh Tuhan, sehingga kami serupa dengan Tuhan. Melalui cabaran itu Bapa surgawi, motif kami Tuhan Yesus Kristus yang salah dibetulkan Tuhan. Melalui cabaran itu Bapa, membuat kami terus bergantung total kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya Bapa, seperti kata firman, bahkan banyak orang murtad, banyak orang berhenti mengikut Tuhan. Dan itu peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang mengerikan Tuhan. Karena ketika ada orang bertahun mengikut Tuhan, tinggal selangkah untuk menerima kemuliaan, tapi tiba-tiba Tuhan akan kehilangan dengan hal itu. Hanya karena Bapa surgawi tidak setia sampai langkah yang terakhir. Saya berdoa Tuhan Yesus, supaya semua umat-umat yang ada dalam ruangan ini, mereka sudah bersama hamba-Mu di masa susah dan senang. Dan kesetiaan mereka jangan berhenti di tengah jalan. Jangan diganggu dengan apapun juga. Biar firman pagi hari ini berkata, tidak ada yang boleh memisahkan kami daripada Tuhan, bahkan maut sekalipun. Terima kasih, tanamkan komitmen, tanamkan prinsip ini di dalam hidup anak-anak-Mu, sehingga Bapa surgawi, apapun yang ada di hadapan kami, seperti kata firman-Mu, akan datang masa-masa yang sukar. Tetapi orang yang berakar di dalam Tuhan, yang kenal Tuhan, yang berkomitmen ikut Tuhan, firman berkata tidak ada sesuatu yang memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pertetapkan Tuhan komitmen, kesungguhan, kesetiaan anak-anak-Mu sampai hari ini, sehingga Tuhan Yesus saat menantikan kali yang kedua. Haleluya, ini senjata kami, ini persiapan kami. Terima kasih Tuhan. Orang binasa tidak akan pernah memiliki hal ini, tapi kami dituntut firman Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, hamba-Mu sudah berbicara. Tuhan yang taruh dari hati anak-anak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, masih di sini? Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saatnya kita akan memberi persembahan kita sebagai tanda ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya undang sekali lagi kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa, persiapkan apa yang kita miliki, kita bawa kepada Tuhan. Kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan dari awal pertengahan hingga Tuhan pada saat ini kami tetap percaya bahwa Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang ada bersama menyertai kami melalui puji-pujian, melalui penyembahan, terlebih di dalam Tuhan mendengarkan sabda Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, menjadi saluran berkat bagi kami yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan lewat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, bagaimana cara kami untuk bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus, haleluya, berjaga-jaga supaya kami tidak disesatkan oleh nabi-nabi palsu, tetapi Tuhan kami harus berjaga-jaga Tuhan, untuk Tuhan Yesus mengenal cara-cara mereka untuk menyesatkan iman dan percaya kami. Dan kami juga Tuhan berdoa agar Bapa di surga, Tuhan, iman percaya kami tidak menjadi dingin, tetapi Tuhan akan menjadi menyala-nyala untuk terus mengikuti dan melayani Tuhan selagi kami diberi kesempatan dan nafas hidup yang ada. Terima kasih Bapa di surga, dan ajar juga kami Tuhan untuk terus setia mengiring Tuhan sampai kedatangan-Mu yang Tuhan memberikan kami sukacita Tuhan menunggu, dan Tuhan Yesus haleluya bersiap sedia ketika Tuhan datang di dalam dunia ini menjemput setiap orang-orang pilihan, bahkan orang-orang yang percaya di dalam Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dan akhir Bapa di surga, ajar kami Tuhan untuk kami turut Tuhan mengambil bagian di dalam Tuhan Yesus haleluya, untuk saling Tuhan mendorong, untuk saling memberitahukan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, mungkin itu Tuhan sedikit atau banyak Tuhan, kami percaya Tuhan ketika kami mengambil bagian untuk memberitahukan keselamatan kepada orang-orang lain Tuhan, kami percaya bahwa kami sudah mengambil bagian di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sebelumnya kami memberi Bapa, kami Tuhan berdoa Tuhan, tangan-tangan umat-umat-Mu yang akan memberi Tuhan, apa yang mereka miliki Tuhan adalah berasal daripada Engkau, karena Engkau adalah sumber di atas segala sumber, karena Engkau adalah Tuhan menguasai setiap Tuhan umat-umat-Mu, dan Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu di tempat ini pasti diberkati, karena Tuhan Engkau adalah sumber segalanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami berdoa memberkati Tuhan Yesus haleluya keuangan gereja kami di tempat ini, kiranya Tuhan Yesus akan semakin hari semakin Tuhan Yesus haleluya Tuhan bertambah. Oh Tuhan, sekalipun Tuhan kami melihat secara pandangan mata Tuhan jasmani kami Tuhan di dalam kebutuhan dan kesulitan, tetapi di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Ketika Yesus yang memberi berkat, tidak ada yang bisa menahannya. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami Tuhan rindukan ayat Mazmur 1 Tuhan, ayat 1 berkata bahwa Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan merambat Tuhan Yesus haleluya, dan tingkap-tingkap surga akan dibukakan kepada jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Dan Tuhan Yesus haleluya, di dalamnya intinya Tuhan, ajar kami untuk setia mengenal setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita puji Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Kasih-Mu tiada kesudahan, betapa mudah kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
bisa kami bersekutu dengan Engkau melalui pujian dan pendengaran firman. Maka sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing dan akan menjalani sepanjang minggu ini di dalam berbagai aktiviti. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi bagian kami, bahwa orang yang mendahulukan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Masa-masa yang ada di hadapan kami, masa-masa yang sukar. Dan dunia hari ini diikat, dilanda oleh ketakutan. Tapi firman-Mu berkata hari ini, bahwa kami yang ada di dalam Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan, akan dijaga oleh Tuhan. Itu sebabnya roh ketakutan, apapun bentuknya, kami hancurkan, patahkan itu dalam nama Yesus. Jangan mengikat, jangan mengganggu, khususnya perjalanan kami mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, persiapan kami Tuhan sepanjang akhir tahun ini di dalam merayakan Natal. Tuhan berkati, biar semua berjalan dengan baik, pengorbanan umat-Mu berupa tenaga dan lain sebagainya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kalian kedua. Dengan mengucap syukur dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan menutup ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan semua jemaat berkata, Amin. Oke. Selamat.